Halo semua, ketemu lagi dengan saya Kiki, Prinsipal Gading Pro di Sentul City. Ya, hari ini saya ditemani teman-teman saya dari Prinsipal di GP yang lain. Yuk, silakan, Rosi. Halo, aku Rosi dari Gading Pro Cibubur. Hai, aku Teddy, biasa dipanggil Papi Teddy dari Gading Pro Bogor. Ya, halo Rosi, halo Papi, ininya. Halo, Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Ya. Hari ini kita tungguin Papi. Waduh, luar biasa. Baru survei ya hari ini ya? Iya. Mudah-mudahan closing ya. Amin. Amin. Closing. Amin. Ya, hari ini kita mau ketemuan nih, kita mau bahas kan Gading Pro ini di Bogor, Gading Pro Bogor Raya kita bisa bilang gitu ya. Udah ada saya di Sentul, udah ada Rosi di Cibubur, dan tapi udah ada di Pandu ya. Pandu Raya. Nah, kita sebut Gading Pro Bogor Raya. Yeay. Hari ini kita mau bahas podcast kita tentang susah senangnya jadi agent properti. Ya, saya sih pengennya selalu senang jadi agent properti ya, tapi pasti ada selalu apa ya suka duka jadi agent properti. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita mau tahu dulu nih di daerah Bogor ini, kita sebut Bogor Raya ini, developer apa aja sih yang ada membuka jual rumah di daerah-daerah Bogor sini? Banyak apa aja tuh? Di Cibubur sendiri ya, khususnya kan kantor Gading Pro Cibubur ini di kota wisata ya. Itu kota wisata sendiri ada Sinarmas, ada Citraland, ada Medland, ada Citra Grand, CBD, ada juga Sinarmas, dan ini produknya Altea, Sinarmas dan Astra ya. Ya, itu Altea. Terus kemudian ada juga yang di pinggir tol Jagorawi gitu, ada Podomoro Golf View, dan Cimanggis Golf Estate. Belum lagi yang developer yang di Sentul City ya. Terus ada kita Sentul ya. Ada apa lagi tuh saya tuh? Alaya Sanctuary, yang keren tuh Sanctuary. Kok tapi ada apa di sana di Bogor, di kota Bogornya sendiri? Rancamaya, Ciawi, Sumbo, Bogor, Sumarekon, Raya. Wah, banyak ya, kita nggak kalah. Yang kecil-kecil banyak. Paradiso, hampir lupa Paradiso ya. Tapi kita nggak kalah ya sama daerah Serpong sana ya. Banyak juga ya. Kan dengar-dengar nih katanya Jakarta mau tenggelam nih. Jadi banyak kan nanti akan pindah daerah di Bogor ini ya, agak atas ya. Bogor ini. Enak lagi dingin di sini ya. Gini loh. Ya, saya mau tanya lagi lanjut. Kita kan punya kantor agent properti. Berarti setiap kantor agent properti itu pasti ada leader-leadernya dong. Nah, kita nih prinsipal kan disebut leader-leader. Nah, tapi kira-kira kalau jadi seorang leader itu apa sih yang dilakukan leader buat kantornya itu sih? Apa yang dilakukan? Ya, yang pasti kita berusaha untuk motivasi teman-teman teman-teman agent ya. Kadang kan kita ada saatnya di mana kita lagi susah, lagi sepi gitu. Kita harus memotivasi mereka biar mereka tetap semangat, dan kita juga harus sering-sering kasih training, kayak sharing juga. Saya lebih banyak kasih sharing sebenarnya, karena sharing kita apa yang dialami kesulitan apa yang dialami di lapangan, kita sharing di teman-teman, siapa tahu ada yang pernah alamin, jadi kita sharing ke teman-teman seperti itu. Setuju sama PP tadi, karena kan misalkan dengan sharing juga kita kan bisa berbagi ilmu ya, sesama teman agent, sesama kantor gitu kan. Jadi buat yang baru bergabung jadi agent itu bisa dapat ilmunya juga dari yang pengalaman seniornya, kayak gitu sih. Betul. Upgrade lagi ya. Iya, harus upgrade kita. Iya. Terus bisa itu tuh kok jadi kayak berkedok PK rumah contoh, tapi bisa jadi healing. Itu kan tadi ya. Iya. Produk knowledge tapi sambil healing ya. Dari sini Cibubur main ke Bogor kan lumayan ya. Healing gitu. Hujan-hujan ya. Jangan lupa juga ya, pasti ya kita tetap sebagai seorang leader, tugas mana kali kita setiap kita membuka kantor baru harus rekrut. Kita harus tetap rekrut dan terus rekrut ya. Kita pasti banyak di luar sana teman-teman kita nih yang ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang baik yang baik dan mendapatkan hasil yang baik juga buat keluarganya gitu kan, buat kehidupannya ya.
mungkin jadi kantor agent properti itu mungkin nggak jadi satu cita-cita tiap orang yang jadi properti. Kalau cita-cita jadi dokter, jadi apalagi pengusaha gitu kan ya. Tapi juga ada sekarang mungkin ada jadi YouTuber, tapi sebenarnya jadi agent properti itu satu hal yang luar biasa enak. Bisa loh, jadi agent properti jadi YouTuber juga kan bisa. Betul, sambil konten-konten kan istilahnya gitu. Jadi jangan salah. Iya, Satu hal lagi, di properti kita nggak pandang umur. Ya, jadi betul. Misalnya udah 60 tahun ya. Pun mau kerja di mana-mana nggak bisa jadi agent properti. Kayak Pak ini nih ya, wah luar biasa nih ya, tetap semangat. Saya lagi 65. Hari-hari ini merah-merah begitu ini ya, wah. Oke. Nah, nextnya ya, di kantor agent properti itu ya, ada golongan-golongan nggak sih, Ros? Maksudnya apa golongan apa ya? Tingkatan-tingkatan nggak sih di kantor agent properti itu? Sebenarnya sih nggak ada ya, kalau misalkan ini cuman mungkin kita ada sebutannya aja ya. Sebutannya itu kalau untuk yang baru join jadi agent properti mungkin kita sebutnya newbie ya. Iya, newbie atau agent junior ya. Misalkan kayak ibu-ibu rumah tangga yang bingung nih nungguin anaknya sekolah nggak ngapa-ngapain gitu kan, ya udah gabung jadi agent properti. Nah itu kita sebutnya agent junior ya. Newbie ya, junior ya. Kalau yang sabutnya kita sebut agent senior. Biasanya kalau agent itu sudah pernah berpengalaman di kantor properti manapun gitu. Atau agent properti lain ya. Broker maupun di developer sendiri. Ya, betul ya. Jadi dua ya, yang benar-benar newbie, ibu rumah tangga gitu ya, bapak rumah tangga, yang anak muda mungkin, anak kuliahan. Atau mungkin ojol. Iya, pinjol enggak kok ya? Oh, jangan ya. Pinjol yang mau bertobat. Kalau mau bertobat. Satu lagi yang senior itu berarti yang pernah jadi di in-house atau bekerja di kantor agent lainnya, yang gabung ke kantor agent lainnya ya, seperti itu ya. Oke, nah apa sih pasang surutnya ya? Nah itu masuk pasang surutnya, suka dukanya jadi agent properti. Nah, Pak Bida sekarang. Coba pengalamannya apa? Sebelum jadi leader. Tadi itu nungguin jam-jam. Oh iya. Kita kadang janji jam berapa atau orang bilangnya jam berapa. Kita mau tinggalin sayang gitu. Kita nggak tinggalin dia berkorban. Termasuk teman-teman saya jadi nungguin saya di sini. Iya. Terus sama juga kalau misalnya pas lagi surutnya itu kalau misalnya pas menjelang tahun ajaran baru, itu penjualan sepi banget, tapi yang cari sewa banyak, jadi ya ada up and down-nya lah, ada pasang surutnya masing-masing. Betul, terus biasanya juga kalau teman-teman agent juga pasti udah pada tahu lah, kayak ghosting, ya kan? Kita itu di ghosting, kita udah survei, udah nungguin berjam-jam, ternyata nggak hadir, alasannya ada aja atau malah nggak ada kabar, ya nggak sih? Atau udah survei dilihatnya tuh biasanya kan kayak yakin nih kayaknya deal nih gitu kan, hilang. Gitu. Itu susah-susahnya ya. Iya. Atau direjain sama yang lain tuh. Oh, ditikung. Oh iya. Ya sabar-sabar aja deh ya. Sabar ya, terus semangat ya Pak ya. Nah itu kan susah-susahnya tuh pahit-pahitnya. Senangnya apa? Senangnya ya pas begitu survei langsung UTJ. Oke. Terus langsung setelah akad komisi cair makan-makan. Setelah akad komisi cair makan-makan ya. Oke, itu senangnya begitu ya. Terima Bukan gaji ya, terima gaji hanya dari komisi. komisi penjualan aja loh biasanya dapatnya. Iya. Ya kan kalau ada kliennya pembelian KPR, kita masih bisa dapat KPR. Kemudian biasanya kalau notaris ya, kalau di notaris juga. Dari primary, dari developer dapat closing fee, dapat reward, belum lagi reward jalan-jalan. Seneng deh. Banyak ya. Jadi kalau lebih banyak senangnya sih kayaknya ya. Banyak senangnya ya, daripada susahnya ya. Iya, karena ketemu banyak orang, ketemu berbagai macam profesi ya biasanya kan itu. Jadi pengalamannya juga banyak sih. Dan saya lihat sih jadi agent properti itu ya nggak perlu modal yang besar ya sepertinya ya. Mungkin cuman bayar member mungkin ya. Mungkin kita sekarang punya portal-portal seperti Rumah 23 atau Lamudi yang membantu kita ya pasang iklan kita, rumah-rumah yang kita jual di
mereka ya seperti itu ya. Iya, mungkin satu lagi juga kita perlu belajar nih tentang multimedia ya. Sekarang udah zamannya multimedia ya. Meta ads, multimedia gitu ya. Memang seperti itu sih. Enak-enak ya. Ya, saya sih bilang saya juga sebagai leader, maksudnya jadi agent properti itu sungguh menyenangkan ya. Dibilang tadi lebih banyak senang daripada susahnya. Dan kita di sini bukan bekerja keras sebenarnya. Kita bekerja yang smart. Istilahnya bekerja smart ya. Waktu kita fleksibel, tanpa dibatasi waktu, bisa main sama keluarga ya. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita bisa, Rosi bilang tadi kita ketemu banyak orang sih ya untuk explore lebih lagi. Oke. Terus ini nextnya apa ya kita jalani? Iya, kebetulan di bulan ini kita ada acara ya di September ini ya. September ini ada acara. Acara kita di mana ya, Ko Teddy? Kita rencana ada customer gathering nanti tanggal 27 September di Paradiso Sentul. Itu perumahan baru, lokasinya strategis banget dan harganya juga cukup di bawah 1 miliar. Di bawah 1 miliar, rumah 2 lantai ya di Paradiso Sentul. Acara ada apa aja? Ya itu nanti kita ada customer gathering, terus kita ada recruitment day sama panggung gembira. Jangan lupa test drive. Oh iya, test drive. Kita ada mobil listrik. Dari mana tuh? Dari MG, Hyundai, sama Wuling. Wuling. Ya, kita test drive sana sambil melihat di Paradiso itu ada 22 hektar. Konon katanya di sana, nanti kita coba lihat di sana ya seperti apa tempatnya. Terus jangan lupa juga kita ada recruitment day di sana. Ya, ingat harinya hari Sabtu. Tanggal 27 September ya. 7 September. Jamnya 2025 ya. Jamnya jam 10. Jam 10 pagi sampai selesai. Ada door prize juga kan? Ada door prize-nya. Ada juga tes kesehatan. Oh iya. Jangan lupa. Betul. Ada tes kesehatan juga. Gratis. Tes kesehatan juga. Nanti semuanya acara nanti coba kita blast di IG ya, sama di IG di Bogor ya, teman-teman kita di siapa. Oke, sebelum kita selesaikan podcast kita hari ini, ada nggak Rosi pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang ingin jadi agen properti atau sudah jadi agen properti? Oh iya dong. Kalau pesan-pesannya buat teman-teman agen di luar sana, tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap upgrade diri, upgrade ilmunya, pengalamannya, dan jangan lupa sharing juga ke teman-teman agen properti lain. Kalau udah berhasil, di-sharing ya. Di-sharing keberhasilannya, ajak juga temannya yang mau jadi agen properti. Oke. Tapi ya kalau buat mereka yang susah cari kerja, ya zaman sekarang memang susah banget cari kerja. Coba kita join di properti. Kita akan ada kasih training, kita kasih sharing pengalaman kita. Jadi nggak perlu takut yang mau join. Tapi saya nggak ngerti di properti gimana jualannya. Nggak usah khawatir. Kita kasih ilmu. Ya, kita semua siap untuk membantu. Nggak pelit ilmu ya? Kita nggak pelit ilmu ya. Oke, saya nggak nambahin lagi. Tetap terus semangat aja buat kalian di luar sana ya, mencari cuan-cuan itu ininya, terus semangat. Terus berjuang buat keluarga dan kehidupannya. Terima kasih hari ini Rosi udah join podcast hari ini, Papi juga hari ini. Mungkin kalian mau wajar lagi ke tempat lain hari ini. Oke, terima kasih Rosi, terima kasih Papi Teddy. Hari ini kita bisa ngobrol tentang suka duka jadi seorang agen properti ya. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang lainnya. Gading Pro, never stop closing. Sukses bareng Gading Pro. Bye-bye.